ya, semester baru ini. Ada anak SMP yang baru masuk kelas itu ya, kelas 10 ya? Iya. Oke, sekarang kita mau belajar agama. Kita akan buka pembelajaran kita dengan ibadah singkat. Silakan buat Sutri dan siapa ini? Ibu kurang kenal ini semuanya. Baru. Oh, Ira, silakan. Silakan ibadah singkatnya. Baik teman-teman, kita bernyanyi dari judul jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kawan, sumber suka yang abadi di sinarmu menyala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada hari ini. Bapak yang baik, kami akan memulai pelajaran kami. Berkati guru yang mengajari kami, dan Engkau juga berkati kami yang akan menerima pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan buka buku pajetnya. Kita akan belajar dari bab yang pertama. Materi kita mengenai mengasihi dan menghasilkan perubahan. Hasilkan perubahan. Oke, Ibu mau ngajak semua untuk berdiskusi mengenai mengasihi. Apa definisi dari mengasihi? Setelah nanti berdiskusi dari teman sebelahnya, nanti satu-satu Ibu akan panggil menjelaskan mengenai apa yang kita tahu mengenai mengasihi. Waktu Ibu kasih selama 1 menit. Bu, permisi ya Bu. Ya, silakan. Cepat diskusi. Apa Bu? Diskusi mengenai definisi mengasihi. Ya Bu. Oke? Boleh dibuka juga Alkitabnya biar kita tahu apa itu mengenai mengasihi. Berapa itu? Itu ada di bab 4, Sutri. Oke, waktu sudah habis. Silakan maju. Siapa yang sudah tahu? Oke, maju Oktaria. Maju cepat. Tuliskan definisi mengasihi yang kamu tahu.
Saya tahu, Bu. Oke. Ini jawaban dari teman kita Oktaria, yaitu yang pertama, menerima kekurangan orang lain, tidak membeda-bedakan teman. Ada lagi yang mau menambah ya, yang maju ke depan. Oke, Bu. Nah, jawaban dari sabda, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya, dan tidak sombong. Ada yang mau tambah lagi, anak-anak? Atau sama? Sama, Bu. Sama. Oke, jadi kasih ini secara umum yaitu mengenai perasaan. Siapa yang di sini yang punya perasaan? Saya, Bu. Perasaan apa? Perasaan contohnya saya mengasihi seseorang itu seperti mengasihi diri saya sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri. Sutri apa perasaannya? Saya mengasihi teman, keluarga dari hati yang paling dalam. Apalagi perasaan? Apa Okta? Perasaan? Gak punya perasaan apa Okta? Apa perasaan Okta? Perasaan banget. Perasaan senang. Hah? Jadi seperti membawa perasaan. Oke, jadi mengasihi ini jawabannya ini benar semua. Menurut secara umum tadi, mengasihi adalah mengenai dengan perasaan. Sedangkan menurut Alkitab itu mengasihi itu adalah perbuatan apa? Ada yang tahu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, ya tidak sombong. Itu perbuatan yang keluar dari saling Mengasihi. mengasihi. Ada yang sini yang nggak pernah mengasihi temannya, sama teman sebangkunya atau sama orang tuanya? Dia, Bu. Kenapa dia? Kerjanya, Bu. Makanya dia juga sering. Siapa yang tahu kasih apa yang paling besar? Ada 4 jenis kasih. Kasih agape, kasih storge, kasih filia, kasih eros. Eros. Coba kalau misal tahu, Sutri tuliskan dulu apa yang kamu tahu mengenai kasih agape. Kasih apa itu? Kita harus saling mengasihi nih ya. Kita lagi belajar mengasihi, mengasihi sesama kita. Terlebih kita harus mengasihi Tuhan. Ayo Sutri, kasih agape. Kasih agape. Yang kedua, kasih apa lagi? Kasih filia. Tulis ke depan, kasih filia itu apa? Biar kita memahami apa arti dari keempat jenis kasih ini.
ketiga, siapa lagi? Kasih ketiga itu apa? Tadi apa kasih ketiga? Cepat, kan semua kita udah SMA. Ibu hanya mengulang kembali mengenai kasih. Ya, tulis pengertian kasih storge itu apa. Terus kasih yang keempat, Kasih eros. ya silakan. Ya silakan kasih yang keempat, yang terakhir, yaitu kasih Kasih eros. kasih eros. Apa itu pengertian kasih eros? Apa kasih eros anak-anak? Kasih kepada lawan jenis, Bu. Seperti apa itu? Kita tuliskan dulu Febri. Yang kamu ketahui mengenai kasih tersebut, cepat. Enggak tahu, Ibu. Ayo cepat. Oh, kalau nggak Ira lah, main di depan. Enggak tahu. Kasih eros. Minta yang tahu. Nah, dari keempat kasih ini, kasih mana yang lebih besar? Kasih agape, Bu. Kenapa? Tidak mengharapkan imbalan atau tanpa syarat, Bu. Kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Seperti kalau kita sudah mengasihi buku kita sama teman kita nggak pernah mengharapkan untuk dibalas, atau dia mengasihi kita pulpen, atau kita mengasihi kita sesuatu makanan. Itu benar atau betul? Right, Bu. Benar. Jadi kasih agape ini sudahkah pernah kita lakukan? Belum, Bu. Belum. Susah, Bu. Kadang-kadang. Coba sebutkan dulu contoh kasih agape yang pernah kalian lakukan selama di sekolah, di kelas maupun di luar lingkungan. Teman Bu yang pernah, Bu. Jadi Dia kan Bu pernah diberi tugas juga diminta uang premium. Kasih orang tua pada orang Bukan sih nggak diminta uangnya, Bu. Termasuk itu kan, Bu. iya, itu termasuk ngasih orang tua kita kan ngasih orang tua. Seperti apa contohnya? misalnya membantu tanpa minta imbalan, tapi kadang-kadang minta jasa Itu termasuk kasih agape? Kita Kewajiban kasih orang orang kasih orang tua terhadap anak. Kalian pernah merasakan kasih sayang seorang ayah? Pernah, Bu. setiap hari. Kalau menurut kalian, apakah kasih seorang ayah seperti kasih agape? Kalian yang merasain? Coba. Ya, Bu. Ya, Bu. Apa aja yang pernah dilakukan ayah kita dengan benar-benar kita merasakan, ih, ayahku baik loh. Gitu. Apa? Aku pas aku ulang tahun bapakku yang masak untuk sama aku. Wis, itu namanya apa itu? Dimasain apa, Ira? Masakin makanan aku daging. Burlasian. Nah, jadi kasih seorang ayah
kalau misalkan melihat lagi, kasih tahu ya gimana untuk tidak memukul lagi anaknya. Oke? Nah, yang kedua mengenai kasih filia, yaitu yang ditulis siapa tadi? Kasih persahabatan atau persaudaraan. Nah, kasih filia ini siapa yang sudah pernah lakukan kepada sahabat atau dengan saudaranya? Gak ada sahabat kami, Bu. Saudaranya. Hah? Enggak ada saudaranya? Ada. Nah, kasih ini biasanya dilakukan seorang sahabat seperti membagi yang dia miliki. Seperti kalau misal si Sutri punya roti 2 dan si Sabda 8, dikasih atau enggak? Dikasih. Dikasih. Tapi apa? Tapi jarang kita Jarang lihat terjadi. seperti ini ya. Nah, yang ketiga adalah kasih strong. Oke, yang ini adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Itu apa contohnya? Seperti persaudaraan. Seperti ayah dan ibu itu kasih, termasuk nggak kasih itu? Seperti keluarga kecil kita, seperti ayah dan ibu, itu termasuk tidak dalam kasih yang ketiga ini? Termasuk juga ya. Nah, yang terakhir adalah kasih eros, kasih yang memandang secara fisik atau lawan jenis. Kasih ini sering terjadi yang dilakukan oleh seorang lawan jenis, seperti nanti kalau kita udah besar, seperti pasangan Sutri sesama lawan jenisnya, pasangan Febri. Jadi dia menggunakan kasih itu. Tapi banyak sekali anak-anak pemuda, anak-anak remaja, apalagi kita ya yang kelas 10 ini ya, salah menggunakan atau bisa dibilang berpacaran. Siapa sini udah pacaran? Ada, Bu. Hah? Jadi dilihatnya Ibu. Oh, nah, di Alkitab tidak tertera yang namanya berpacaran. Tetapi apa? Di Alkitab dikatakan saling mengasihi. mengenai apa? Menikah, Bu. Menikah atau mengenai pertunangan. Ya, di Alkitab itu mengenai pertunangan, saling mengasihi sesama pasangan, atau di Kejadian 28 itu dibilang, aku akan memberikan apa itu? Coba baca Sutri. Aku akan apa? Itu yang ada dalam kasih yang keempat ini, kasih eros mengenai pasangan. Nah, udah dapat Sutri? Ayat berapa? Kejadian pasal 2 ayat 28 itu. Ayat. Yang ini lalu berkatalah manusia itu, Bukan. Pasal 2 ayat 18. Coba baca kuat-kuat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan akan memberikan yang sepadan. Itulah dari kasih eros ini, kasih yang memandang secara fisik atau kasih lawan jenis. Nah, coba kita semua bawa Alkitab ini, anak-anak ibu. Enggak, Bu. Coba keluarkan Alkitabnya, ayo cepat. Yang nggak bawa Alkitab nanti nilainya kurang. Hukum aja. Cepat. Udah. Jadi kesimpulan dari 4 kasih ini ada yang tertulis di kitab, boleh dibacakan Menta, di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dengan ayat ini? Dia berbicara apa? Kasih Allah akan dunia ini. Karena
besar, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baik ya Tuhan itu ya, sangat baik. Nah, setelah Tuhan mengaruniakan anaknya untuk mengorbankan, apa yang ditebus anaknya Allah itu? Dosa kita. Iya Bu, dosa manusia. Setelah dosa kita dia ditebus, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Ada yang tahu? Setia kepada Tuhan. Setia dengan cara apa? Melakukan perubahan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan ada perubahan dalam hidup kita Bu. Itu adalah buah dari Mengasihi. Harus ada perubahannya. Dari kita berdosa, kita tidak mengenal kasih. Ada di sini yang pada saat orang berdosa mengenal kasih, tidak kan? Nah, setelah kita sudah berdosa, sudah ditebus oleh Tuhan, barulah kita mengenal yang namanya kasih. Dan kasih ini juga terbagi dari 4 ini. Dan kita harus melakukannya sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, coba Ibu akan bagi-bagi ayat. Kita akan sama-sama mendiskusikan ayat ini. Terus kasih pendapat kalian, apa yang kalian ketahui mengenai ayat ini. Yang pertama, Sutri buka Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Yohanes 12 dan ayat 17. Sehingga si Oktaria membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan akan Ibu simpulkan nanti mengenai kasih ini apa. Sudah? Oke. Bacakan. Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, bacakan Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, tadi Sutri sudah membaca. Apa kesimpulan dari ayat tersebut, Sutri? Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Itulah kenapa Tuhan menyuruh kita mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan harus mengasihi sesama kita, terlebih kita harus mengasihi Tuhan. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya atau Ibu yang mau bertanya nanti? Ada yang mau ditanyakan mengenai kasih? Tidak ada? Bu. Oke. Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita ini mengenai kasih. Boleh ditulis. Ditulis nih kesimpulan materi kita agar besok siapa tahu keluar dari ujian. Kasih ini adalah memberikan rasa kasih sayang kita yang sangat luar biasa mengenai perasaan yang tulus, tidak memandang ataupun mengharapkan sesuatu imbalan. Nah, bisa juga kita baca dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Bacakan kuat-kuat mental. 1 Yohanes 4 ayat 19. Itu yang menjadi ayat pegangan dalam materi kita pagi hari ini. 1 Yohanes 4 ayat 19 ya Bu. Iya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu. karena Allah sudah mengasihi kita. Sekarang karena kita mau pulang, tulis ada 2 tugas yang Ibu kasih. Besok dikumpul langsung ke rumah Ibu. Oke, tulis ya. Yang pertama, tuliskan definisi mengasihi. Sudah?
Sudah, Bu. Baru yang kedua, itulah contoh sikap saling mengasihi yang pernah kamu lakukan. Oke? Oke. Dah, simpan bukunya semua. Kita mau pulang, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mempelajari mengenai mengasihi. Dan biarlah apa yang menjadi pembelajaran kami untuk saling mengasihi, terutama untuk mengasihi Tuhan, mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau yang melindungi kami dalam perjalanan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang anak-anak.